Hello guys, kembali lagi dengan review gadget. Kali ini review melakukan sebuah tablet dari Samsung, yaitu adalah Samsung Tab A7 Lite. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan melakukan reviewnya mengenai kelebihannya maupun kekurangannya setelah kita pakai selama kurang lebih 2 minggu pemakaian. Kenapa review gadget akhirnya memutuskan untuk melakukan review lebih awal dari target awal, yaitu sebulan pemakaian? Karena review gadget melihat bahwa kalian banyak banget yang tanya soal tablet ini, dan review gadget perlu menyampaikan hal-hal penting yang akan mungkin mempengaruhi pembelian kalian mengenai tablet ini. Dan itu makanya review gadget akhirnya memutuskan untuk membuat video review pada kesempatan kali ini, sehingga kalian bisa dapatkan gambaran utuh mengenai kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini, dan silakan habis itu kalian putuskan apakah kalian akan beli tablet ini atau tidak ya guys. Oke guys, langsung aja kita lakukan review Samsung Tab A7 Lite ini. Oke guys, ini dia adalah Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Jadi kita gunakan tablet ini selama kurang lebih 2 minggu pemakaian, dan saya melihat bahwa tablet ini tuh lagi gencar-gencar banget untuk dipasarkan oleh Samsung sendiri. Dan oleh karena itu saya ingin memberikan reviewnya lebih cepat, karena awalnya saya berencana untuk melakukan review tablet ini selama 1 bulan pemakaian ya. Tapi setelah 2 minggu pemakaian, kayaknya saya perlu memberitahukan kepada kalian insight untuk mengenai tablet ini, apakah memang cocok buat kalian atau tidak, mengingat karena ada beberapa temuan yang review gadget temukan di tablet ini, entah kelebihannya maupun kekurangannya, yang mungkin akan jadi pertimbangan kalian ketika mau memutuskan untuk beli tablet dari Samsung Tab A7 Lite ini. Jadi mari kita bahas untuk dari sisi kelebihan dari tablet ini terlebih dahulu ya guys. Kelebihan pertama dari tablet ini adalah dari sisi speaker dari tablet ini yang stereo ya guys. Jadi dia ada di atas maupun di bawah ini sudah stereo speakernya, dimana itu sangat enak banget buat kebutuhan entertainment. Apalagi kalau misalnya kalian kan ketika kalian beli yang pre-order atau kalian beli di marketplace yang sudah bundling sama cover tabnya, itu kalian bisa buat nonton, dan posisinya speaker di atas ini tuh enak banget atas bawah. Dan saya nggak ada masalah dengan kualitas audionya, buat nonton itu oke, kemudian buat buat Zoom meeting juga oke. Tapi mungkin memang catatan buat kalian kalau memang kalian berharap kualitas speakernya itu kencang banget volumenya, maka ini memang menurut saya sih masih cukupan aja meskipun dia stereo, tapi masih belum terlalu kencang-kencang banget. Tapi oke lah, nanti setelah ini kalian akan coba dengarkan untuk kualitas audionya ya guys. Kemudian menurut saya ini adalah tablet dengan ukuran 8 inch yang build quality-nya solid banget guys. Jadi ini berasa premiumnya untuk harga sebuah 2 jutaan, dan ini enak banget, portable banget, kalian bawa kemana-mana dan nggak ada masalah. Jadi apalagi di sini tabletnya juga dilengkapi dengan SIM card. Jadi kalian nggak perlu pakai WiFi doang. Ini enak banget untuk ukuran 8 inch, dan bezelnya tuh tipis. Jadi itu menurut saya itu adalah kelebihan dari tablet Samsung Tab A7 Lite ini ya guys. Kemudian dari sisi daya tahan baterai tablet ini, menurut saya sih untuk daya tahan baterai 5100 mAh ini sudah cukup untuk digunakan seharian ya guys. Karena memang layarnya 8 inch, jadi pasti dia butuh resource yang lebih besar ketika kita gunakan hanya buat baca-baca aja, buat buat catat-catat, kemudian kalian buat ketik-ketik di office, itu memang akan memakan baterai, tapi dia bisa bertahan 1 hari, itu sudah sangat baik sih guys untuk ukuran sebuah tablet Android ya guys. Kemudian menurut review gadget yang adalah kelebihan selanjutnya adalah dari sisi kamera dari tablet ini. Meskipun memang kalian tidak boleh berekspektasi kamera tablet ini untuk kamera depan maupun belakang itu setara dengan smartphone tipe tertentu ya guys di harga 2 jutaan. Kalian harus mengubah mindset kalian ketika kalian berekspektasi sebuah kamera di tablet ya guys. Oleh karena itu menurut saya sih untuk kualitas kameranya sih udah oke. Menurut saya sih untuk kualitas kamera depannya untuk dipakai zoom itu sudah oke. Nanti setelah ini kalian akan lihat untuk sampel videonya
untuk kamera depan maupun kamera belakang dari Tab A7 Lite supaya kalian dapatkan gambaran utuh untuk kualitas kamera depannya ya guys, maupun kamera belakangnya. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera depan dari Samsung Tab A7 Lite. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kalian gunakan tablet ini untuk online meeting ataupun video call. Seperti ini ya kualitasnya. Memang ini dalam kondisi ruangan satu lampu aja. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih improve, kalian bisa improve dengan nambah lighting ya guys. Dan kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya, mikrofonnya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys, untuk kualitas kamera depan dari Samsung Tab A7 Lite ini. So, oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Samsung Tab A7 Lite. Jadi kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya di dalam ruangan. Dan ini adalah kualitas gambarnya, kualitas videonya, kualitas audionya. Kalau kalian rekam menggunakan kamera belakang dari Samsung Tab A7 Lite, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terus kelebihan selanjutnya adalah dari sisi dia menggunakan port USB Type-C yang sudah mendukung USB OTG, tapi dia tidak mendukung display out ya guys. Jadi yang kalau kalian mau pakai MHL itu nggak akan bisa. Kalian mau pakai share screen juga nggak bisa, fiturnya nggak tersedia di sini, tidak ada fiturnya untuk share screen. Terus ya itu mungkin kekurangan, termasuk salah satu kekurangan ya. Meskipun kelebihannya dia bisa pakai USB OTG, dia bisa kebaca untuk micro SD, SD card, terus kemudian flash disk itu bisa kebaca semua di tablet ini ya guys. Itu dia tadi kelebihan dari tablet ini. Mari kita berbicara mengenai kekurangan dari tablet ini. Ketika kita gunakan sebuah device, apalagi ini adalah device yang akan kita gunakan sehari-hari, menurut saya sih untuk performance yang ditawarkan oleh tablet ini menurut saya masih kurang banget guys. Jadi untuk kebutuhan multitasking, terus kemudian untuk buat main game, itu memang tablet ini tidak ditujukan untuk seperti itu. Jadi memang nggak layak lah, maksudnya untuk kalau misalnya kalian beli tablet 8 inch mau buat main game, tablet ini bukan buat kalian, karena performance-nya menurut saya sih kurang banget. Ketika kalian buat multitasking, kalian buka banyak tab, terus kemudian kalian buka beberapa aplikasi, itu juga akan sedikit lag. Nah, terus memang meskipun kalau kita gunakan buat sehari-hari, kalian gunakan cuma buat Office, buat Zoom, buat game ringan, mungkin kayak Clash of Clans, itu masih oke banget kok guys. Jadi masih oke lah untuk performance, tapi kalau misalnya kalian buat multitasking, menurut saya sih agak kurang. Bahkan kondisi sehari-hari pun, ketika kita gunakan sehari-hari untuk kayak scrolling, kemudian kita buat untuk sosial media, Instagram, dan lain sebagainya, itu akan ada sedikit lag sesekali ya guys. Dan menurut saya itu adalah kekurangan yang perlu kalian pertimbangkan ketika kalian beli tablet ini. Jadi kalian harus punya ekspektasi ketika kalian beli tablet ini ya ada sedikit-sedikit lag lah sesekali guys. Terus kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi fitur security yang dia di sini cuma ada face unlock, dan menurut saya sih nggak akurat karena sering banget gagal daripada berhasilnya. Jadi ketika cahayanya kurang, dia pasti akan gagal. Terus habis itu ketika kalian mode landscape, itu mode seperti ini ya guys, itu juga kadang-kadang akan gagal. Dan ya sayang banget, udah nggak ada fingerprint, face unlock-nya juga kayak gitu, tuh sayang banget guys. Kemudian dari sisi waktu charging dari tablet ini, dimana waktu charging dari tablet ini tuh butuh pasti di atas lebih dari 3 jam. Jadi untuk bisa sampai 100% itu paling nggak sekitar hampir 4 jam sih guys. Selama pengujian saya coba itu hampir 4 jam baru bisa 100%, dan itu cukup lama guys. Dan ya mungkin ketolong karena memang daya tahan baterainya cukup awet untuk pemakaian sehari, yang artinya kalian perlu cas waktu kalian mau tidur. Terus kemudian kekurangan selanjutnya ada dari sisi responsivitas layarnya. Seperti yang kalian sudah lihat di tes stylus di beberapa waktu yang lalu, kita sudah tes stylus. Itu untuk responsivitas layar dari tablet ini tuh masih agak kurang guys. Jadi secara responsif untuk buat nulis, buat stylus, itu saya tidak merekomendasikannya sama sekali tablet ini digunakan. Jadi ya kalau kalian berharap untuk beli tablet ini untuk gambar-gambar, itu bukan buat kalian ya guys tablet ini. Terus kemudian bagi kalian yang memang berharap tablet yang dikatakan entertainment tablet dari Samsung untuk bisa nonton Netflix di HD, lupakan harapan kalian karena dia cuma bisa di SD doang. Jadi 480p doang, nggak bisa 720p. Karena dia cuma bisa L3 bukan L1. Dan ya sangat disayangkan ya guys, padahal speakernya ini sudah mendukung, layarnya juga cukup oke untuk buat nonton.
Dan sayang banget sih, Samsung harusnya kamu kasih yang bisa HD lah untuk nonton di Netflix. Tapi dia bisa nonton di YouTube 1080p ya guys. Jadi ya itu adalah catatan buat kalian yang memang penonton Netflix. Nah, itu yang kalian perlu ketahui ya guys. Itu dia tadi kelebihan maupun kekurangan dari tablet ini. Kita akan masuk ke closing untuk menyimpulkan apakah tablet ini buat kalian atau bukan, atau siapakah target market dari tablet ini ya guys. Mari kita masuk ke closing. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari tablet Samsung Tab A7 Lite ini? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau menurut review gadget sendiri, untuk kualitas dari Samsung Tab A7 Lite ini sendiri bukan untuk semua orang. Dimana tablet ini tidak ditujukan untuk buat kalian yang suka gaming, suka multitasking, terus kemudian kalian yang menuntut performance cepat untuk sebuah tablet. Nah, tablet ini bukan buat kalian. Jadi tablet ini buat siapa? Tablet ini buat kalian yang memang tidak ada masalah kalau misalnya kalian buka tutup aplikasi memang agak sedikit lambat. Itu nggak ada masalah, asal kalian bisa buat office, kalian bisa buat nonton. Nonton pun kalian tidak boleh protes kalau misalnya kalian nonton Netflix yang tidak HD, karena cuma bisa SD doang, 480p doang, tapi YouTube-nya bisa 1080p. Dan kurang lebih seperti itu ya, kalau misalnya kalian memang cari tablet 8 inch yang portable buat baca buku, buat baca e-book, buat baca manga, ataupun buat kerja office, tablet ini masih layak kok guys untuk dibeli. Tapi kalau misalnya kalian memang suka buka tutup aplikasi, pindah-pindah aplikasi, terus kalian buat presentasi yang butuh connect ke proyektor, maka tablet ini bukan buat kalian kok guys. Jadi ini adalah pendapat dari review gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai tablet Samsung Tab A7 Lite ini. Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau mungkin kalian tambah bingung apa tablet mana nih yang harus saya beli? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Oke guys, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye.